Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam malam ini dalam forum kajian yang insya Allah kita akan sama-sama belajar, kita akan mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala sama-sama untuk memperdalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan, mohon maaf sebelumnya di pekan kemarin kami tidak diperkenankan untuk Zoom ya, qadarullah, sehingga malam hari ini sebagai pengganti di pekan kemarin masih dengan tema yang sama, insya Allah masih terkait dengan riba. Insya Allah kawan-kawan, saya pernah bikin quotes ya, beberapa mentor saya juga bikin quotes bahwa merdeka itu adalah terbebas dari yang namanya riba. Artinya ketika kita masih terbelenggu dengan riba, berarti ada sisi dari bagian kehidupan kita yang belum merdeka. Dan itu memang terbukti ketika kita belum terbebas dari riba, masih ada rasa takut, masih ada rasa khawatir, bahkan siang harinya kita akan merasa terhina, dan juga rasa was-was takut ya. Dalam buku Majmu' Fatawa dan juga beberapa kitab lainnya seperti kitab Fathul Wahhab disebutkan bahwa setiap piutang ataupun pinjaman yang kemudian mendatangkan kelebihan atau kemanfaatan, maka itu masuknya adalah riba. Pinjaman uang ya, dimaksudkan di sini adalah pinjaman uang yang ketika itu bisa mendatangkan kemanfaatan atau tambahan, maka masuknya riba. Dalam buku atau dalam kitab Fathul Mun'in juga disebutkan tentang hal tersebut ya. Ya kawan-kawan, malam hari ini sebenarnya saya tidak ingin ngebahas tentang apa itu riba, kriterianya seperti apa, lalu kemudian jenis-jenisnya dan sebagainya. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada diri pribadi dan juga kepada kawan-kawan sekalian bahwa mulai malam hari ini kita harus meniatkan diri kita untuk betul-betul agar terbebas dari yang namanya riba. Karena jerat-jerat riba itu ada di sekitar kita, kawan-kawan. Bisa jadi hari ini kita terbebas, bisa jadi hari ini kita tidak bersinggungan, tapi entah di esok hari ataupun lusa, kita bisa jadi akan bersinggungan dengan hal itu. Maka senantiasalah kemudian mohon kepada Allah agar dijaga, agar terus diberikan petunjuk, agar terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meniti jalan keistiqomahan. Jadi materi hari ini kita sama-sama mengevaluasi, sama-sama introspeksi diri apa yang sudah kita alami perjalanan selama ini. Mudah-mudahan di tahun yang baru, kebetulan kita berada di bulan Muharram, di tahun yang baru, kita bisa merdeka. Target 1 tahun ini selesai urusan kita dengan riba. Target 1 tahun ini betul-betul kita bisa terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan kawan-kawan yang baik, terus bisa istiqomah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Oke, kawan-kawan, kita akan masuk pada materinya.
Ya, judulnya Merdeka, ya, lepaskan dari belenggu riba. Karena ini sesuai dengan bulan Agustus, bulan kemerdekaan, ya. Sekaligus tahun baru. Mudah-mudahan ada semangat baru, ada giroh baru untuk betul-betul kita bisa terbebas atau lepas dari belenggu riba. Baik, kita awali mukadimahnya dari surat Al-Baqarah ayat 6, Bapak Ibu kawan-kawan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, jadi ciri-ciri orang-orang kafir itu sama saja ketika diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan. Mereka juga tidak akan beriman. Nah, salah satu ciri orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak mau terbebas, tidak mau lepas dari yang namanya riba. Sehingga kawan-kawan, bagi orang-orang yang tidak mau terlepas dari dunia riba, maka nanti mereka ketika diberi peringatan itu tidak akan banyak memberikan mereka tidak akan berubah. Ya, artinya sama saja mereka mau diberi peringatan ataupun tidak. Lalu apa yang terjadi, kawan-kawan? Ketika orang-orang yang diberi peringatan ataupun tidak, atau masih ngeyel saja, masih tetap bersikukuh dengan pendapatnya, maka Allah akan turuti apa yang menjadi kemauannya. Yaitu di surat Al-Baqarah ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Jadi Allah itu telah mengunci hati-hati mereka, jadi mengunci mati hati, pendengaran, dan juga bahkan penglihatan. Dan bagi mereka adalah siksa yang amat berat. Baik itu siksa ketika di dunia, rasa tidak tenang, rasa cemas, rasa khawatir yang berlebihan, apalagi nanti ketika berada di akhirat. Nah, kenapa mereka kemudian dikunci mati hatinya, pendengarannya, penglihatannya oleh Allah? Ya karena mereka ketika dikasih tahu, ketika diingatkan, mereka malah cuek, tidak mau mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Quran sudah jelas. Dan Al-Quran memang betul-betul sudah jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jadi karena sudah sedemikian rupa dikasih tahu tidak ngerti, tidak mau nurut, maka ya sudah. Maka tertutuplah hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Sehingga ketika ada kebenaran di depan mereka, mereka seolah-olah tidak melihat kebenaran itu, tidak melihat cahaya tersebut. Sama juga kawan-kawan ketika kita melihat informasi, melihat berita yang seolah-olah kok bisa ya, kok mereka bisa melakukan itu, kok bisa mereka korupsi, kok bisa mereka mencuri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka hatinya, pendengaran, penglihatannya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah tidak lagi bisa membedakan
mana yang halal, mana yang haram. Sama saja bagi mereka, tidak ada bedanya. Nah, ini adalah bagian daripada ciri orang-orang yang kafir tadi. Kawan-kawan, saya berharap betul bahwa kita tidak termasuk dalam kelompok ini. Kita tidak termasuk dalam golongan ini. Jangan sampai kemudian hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya apa yang kita lakukan setiap pekan, apa yang Bapak Ibu kawan-kawan ikuti, ini adalah bagian daripada kita semuanya mendekat kepada Allah sebagai bukti bahwa hati kita tidak tertutup, bahwa pendengaran kita tidak tertutup, bahwa penglihatan kita tidak tertutup. Artinya kita masih mau belajar, artinya kita masih mau berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, kita akan lanjutkan terkait dengan sekarang sudah ngomongin tentang ayat riba. Jadi kawan-kawan, ketika kita ngomongin riba, satu ayatnya itu ada di Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279. Yang memang ini sudah clear ayatnya ya. Dan nanti ditambah dengan di surat An-Nisa juga ada sebagai pelengkapnya. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan di Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279 kawan-kawan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mengambil riba atau memakan riba itu mereka tidak bisa berdiri dengan sempurna karena berdirinya seperti orang yang kerasukan setan. Seperti orang yang gila karena tekanan, seperti orang yang stres, tidak bisa tenang, kawan-kawan. Nah, bagaimana keadaan mereka itu? Keadaan mereka demikian itu lantaran disebabkan mereka berkata ataupun berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, tidak ada bedanya. Padahal Allah sudah jelas, yaitu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi solusi dari riba adalah jual beli. Transaksi akadnya ini harus dirubah. Ya, transaksi dan akadnya harus dirubah menjadi transaksi jual beli. Nah, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan. Jadi, ketika sudah kemarin awal-awal nggak ngerti bahwa ini adalah sebuah riba, sebuah larangan dari Allah, maka yang sudah berlalu ya sudah, itu sudah menjadi bagian mereka, ya. Ditobati itu menjadi bagian dari mereka dan kemudian tidak melanjutkan lagi. Dan urusannya ya terserah kepada Allah. Nah, orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ketika sudah ngerti dikasih tahu bahwa ini adalah riba tetapi masih ngeyel, maka mereka adalah bagian daripada penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Maka kawan-kawan, sebelum ini terjadi, kita sering menyarankan yuk kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kawan-kawan, ini jelas ya sebagai solusi daripada riba. Yang kedua,
Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Ya kawan-kawan, bahwa Allah itu memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Nah, kawan-kawan, lagi-lagi orang-orang yang tetap berada dalam ranah riba disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih berada dalam kekafiran. Maka jangan sampai kemudian kita berada di ranah itu. Maka kita harus terlepas dari belenggu riba. Kita harus merdeka. Mulai bulan ini, mulai saat ini, maka kita harus betul-betul bisa keluar dari ranah ini. Dalam artian apa? Ya mulai melompat, sudah mulai siap-siap. Ya tidak harus kemudian sekarang ya. Tentu banyak teman-teman yang bilang, Ustadz, ini gimana saya untuk nutup? Padahal saya belum ada. Ya sudah. Langkah awal adalah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah dosa. Bukan taubat karena sudah tidak lagi mampu untuk membayar, ya. Jadi kuncinya atau solusi agar kita tidak masuk ke ranah riba yang kedua apa? Yaitu adalah sedekah, kan. Kalau tadi di awal kita sebutkan solusinya adalah dengan jual beli, maka yang kedua adalah dengan sedekah. Atau dalam kata lain, kawan-kawan yang ingin segera terbebas dari riba, maka jangan berhenti untuk bersedekah. Jangan berhenti untuk infak. Jangan nunggu lunas atau terbebas dari riba dulu baru bersedekah. Karena kalimatnya begitu jelas ya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah, ya. Jadi solusinya adalah dengan sedekah. Jalan agar kita terbebas dari belenggu riba adalah dengan sedekah. Kawan-kawan yang sudah masuk ke ranah riba dan ingin terbebas dari riba, maka perbanyak sedekah. Kawan-kawan yang belum masuk ke ranah riba, agar tidak masuk ke ranah riba, maka perbanyak sedekah. Ini ya, jadi dua hal yang sudah kami sampaikan di sini, kawan-kawan ya. Yang pertama tadi jual beli, yang kedua adalah dengan sedekah ataupun infak. Lalu di ayat yang berikutnya 277, innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalah wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maka ketika kita yakin 100% akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan, maka langkah yang berikutnya agar kita bisa terbebas dari riba, langkah yang ketiga yaitu adalah mengerjakan amal soleh. Jadi kita yakin bahwa ini adalah dosa, kita taubat sama Allah, mohon ampun sama Allah, lalu kemudian kita mengerjakan amal soleh. Mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Bagi yang sudah masuk nisabnya. Dan mereka, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, yang ingin keluar dari ranah riba tadi itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekhawatiran. Kawan-kawan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa sedih. Meskipun belum lunas, meskipun belum 100% keluar dari riba, tetapi bagi mereka yang sudah bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan,
bersungguh-sungguh untuk keluar dari ranah riba, bersungguh-sungguh untuk tidak lagi masuk ke ranah riba, maka dalam hati mereka tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi bersedih hati. Karena yakin Allah yang bakal nolong, karena yakin Allah yang bakal menyelesaikan apa yang kita lakukan. Ini ya kawan-kawan ya. Yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, disebutkan tadi seperti di ayat 277, maka bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Artinya sisa-sisa yang masih ada, hitungan-hitungan yang masih ada itu memang harus kita selesaikan, ya. Jangan diikuti, yang ketinggalkan. Jika kamu termasuk orang-orang yang beriman, yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kawan-kawan ada negosiasi. Ya, teman-teman yang sudah sering negosiasi ini ya sebagai solusi ya. Negosiasi untuk bayar pokoknya saja. Negosiasi untuk diperingan. Negosiasi agar diberikan kemudahan. Ya, jadi iman dan juga yakin kepada Allah SWT, takwa dan kemudian meninggalkan sisa riba. Hitungan yang masih ada itu kita tinggalkan. Jadi kuncinya kawan-kawan, ini yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kita tidak mau seperti apa? Kita masih mengedepankan ego, masih mengedepankan apa yang ada dalam pola pikir kita, apa yang akan terjadi? Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la taslimuna wa la tutslamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, tidak mau meninggalkan sisa ribanya, tidak mau meninggalkan hitung-hitungannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya yang akan memerangimu. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang sanggup melawan Allah dan Rasul-Nya? Siapa yang bisa menang melawan Allah dan Rasul-Nya? Maka tidak akan ada seorang pun yang bisa melawan Allah dan Rasul-Nya. Namun sebaliknya, jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi kuncinya kawan-kawan, ini adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan bantu, Allah akan angkat, Allah akan berikan pertolongan-pertolongan untuk kita semuanya. Ya kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lebih banyak ke sharing, silahkan teman-teman mungkin punya pengalaman, teman-teman barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, diceritakan terkait dengan dunia riba, kenapa bisa masuk ke dunia riba, lalu teman-teman mungkin barangkali ada yang sudah terlepas dari dunia riba, boleh diceritakan kepada kawan-kawan yang lain, agar ini menjadi inspirasi, agar ini menjadi pelajaran. Bahwa kita semuanya, sekali lagi kawan-kawan, kita harus merdeka, harus terbebas dari belenggu riba. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berkomitmen dalam hati kita masing-masing dan juga saling mengingatkan agar kita semuanya betul-betul terbebas dari yang namanya riba dan sama-sama kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu saya kembalikan ke Guswi.
Mic-nya dibuka, Gus. Mic-nya Gus. Gus Wi, mic-nya dibuka. Mohon maaf karena untuk kontrol mic ada di host. Mohon Kang Udin bisa membukakan mic saya. Bentar. Saya jadi dulu namanya, terlalu banyak ini. Oke, baik. Oke ya. Oke. Ya. Ya. Baik. Tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Udin luar biasa mengingatkan kita di momentum Hari Kemerdekaan ini sebagai pejuang hidup bahagia, ya, kita mengatakan seperti itu karena kita sedang berusaha untuk mencari solusi hidup kita bagi pejuang hidup bahagia. Salah satu bentuk kemerdekaan yang harus kita wujudkan adalah terbebasnya diri kita dari riba. Untuk itu, mari kita berusaha bersama-sama untuk bisa menghilangkan ya semua hal lah terkait dengan riba yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih untuk Ustaz Udin materi pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara sesi diskusi, sharing, dan lainnya. Kami beri kesempatan pada Bapak Ibu untuk bisa bertanya langsung ya di forum Zoom ini. Alhamdulillah ini sudah ada yang bertanya, Bu Mila Rantika ya. Silahkan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan, mungkin ada ya, Bu Mila silahkan, ataupun yang lainnya silahkan. Kita beri kesempatan Bapak Ibu untuk bisa sharing diskusi di malam hari ini. Ya, ini ada yang menulis di chat room, saya bacakan saja. Dari Ibu atau Bapak ini, mohon maaf, Teni Judani ya. Ustadz, saya mau tanya. Oh, nggak bisa unmute ya. Ya, sebentar. Mohon minta tolong Kang, mungkin host bisa dipindah ke saya, Kang. Nanti bisa saya kontrol yang lainnya. Ini sambil saya bacakan dulu, bisa ditunggu Bu Mila ya. Ini saya bacakan yang dari chat. Dari Bapak atau Ibu Teni Junadi, Judani ya. Ustadz, saya mau tanya, pekerjaan saya adalah marketing yang kadang dalam penjualan, saya menggunakan leasing, karena tidak semua pembeli punya uang cash. Ada yang memang mau kredit, apakah berarti ini saya berhubungan dengan riba? Kalau memang riba, apakah bisa hilang dengan selalu dengan bersedekah? Oh ya, dari Ibu Teni Judani. Silahkan, Ustadz. Ya, oke, bentar, Gus. Ini saya belum konsen tadi mendengarkan. Bentar, ini intinya gimana ini?
Ini Intinya pekerjaannya marketing, ya kan? marketing yang berhubungan dengan leasing, apakah itu nyerempet riba, ya, karena pembeli ada yang cash, ada yang kredit. Kalau kredit apa berhubungan dengan riba atau bagaimana? Dan yang statement terakhir, kalau memang riba, apakah bisa hilang dengan selalu bersedekah? Oke, ya baik. Terima kasih ya. Ini dunia saya dulu, saya juga pernah menjadi marketing. Dunia saya juga ketemu dengan teman-teman jalanan, kawan-kawan saya DC banyak, preman-preman jalanan banyak ya. Dunia seperti itu saya sudah hafal. Nah, apa kemudian ketika ada orang-orang yang apa namanya ingin membeli dengan cara kredit lewat leasing tadi, apakah kemudian masuknya ke ranah riba? Kaitannya seperti ini, tentu karena akadnya yang ada di, mohon maaf, pembiayaan tersebut adalah akad riba. Jadi pakai bunga flat ya sebenarnya, pakai bunga flat inilah yang kemudian menjadikan itu transaksinya menjadi transaksi riba. Dan ketika nanti telat untuk membayar itu pasti kena denda ya. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Maka ketika kita menjadi marketing ya berarti marketing atau kita adalah bagian yang menjual, maka usahakan untuk menjual dengan cara yang cash saja. Nah, seperti itu. Bu Teni mana tadi ya? Seperti itu Gus Wi, insyaallah ya. Transaksinya itu masuk ke transaksi riba. Silahkan Ya, nanti bisa untuk mulai diakali ya. Pilih yang pembeli cara cash saja. Sekarang sudah banyak kok ya orang-orang yang beli itu cara cash ya. Saya juga kalau beli sudah masuk ke dealer, masuk ke ini, pokoknya cash, nggak mau untuk pakai pakai kredit, nggak mau ya. Kalau nggak ada yang cash ya sudah, saya nggak beli, itu aja gampang ya. Pokoknya maunya yang cash. Lalu yang kedua, apa kemudian dan bersedekah cara otomatis akan menghapuskan dosa riba? Iya, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian mau diulangi lagi ya berarti ada dosa lagi, ada dosa lagi. Maka silahkan untuk kita betul-betul meniatkan diri untuk agar terbebas dari hal tersebut. Memang ini tidak mudah, butuh sebuah keberanian, butuh sebuah pilihan apakah akan berada di dunia itu atau berpindah lokasi. Insya Allah seperti itu. baik. Eh, Terima kasih, Ya. Ustaz Udin. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Atau silahkan Bu Mela, apakah sudah bisa membuka mic-nya? Ini kita bantu untuk membukakan mic. Ya, udah Eh, bisa, Pak. Silahkan. Ya, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini, Pak Ustadz. Sebenarnya kan mau sekali gitu untuk terlepas dari riba gitu ya, apa namanya, terlepas dari hutang-hutang riba seperti itu. Sebenarnya kan sangat ingin sekali gitu ya, Pak Ustadz. Tapi apa namanya, terkadang pada saat ada kebutuhan yang harus, maksudnya ada kebutuhan yang mendesak gitu yang harus dilakukan, yang harus dibayar, cuman uangnya itu nggak ready, terus mencoba untuk cara lain, misalnya apa namanya, mencoba misalnya yang nggak riba, misalnya pinjam ke orang lain atau gimana cara lain untuk nggak riba, ternyata nggak ada jalannya, jadi kayak mau nggak mau gitu loh Pak Ustadz, mau nggak mau harus gitu, itu gimana tuh Pak Ustadz ya? Ini yang disebut kebutuhan mendesak tadi, kebutuhan apa ya Bu ya? Ya banyak ya, misalnya kayak ya taruhlah kebutuhan hidup, misalkan kebutuhan hidup dari yang ada tidak tercukupi misalnya untuk mengcover kebutuhan hidupnya, jadi mau nggak mau harus harus apa ya, harus minjem gitulah kasarnya. Nah tapi mencoba untuk pinjam kemana-mana atau misalkan jual aset juga sulit. Nah, asetnya juga nggak laku gitu. Misalkan bisanya cuma disewa, ternyata tetap tidak mencukupi.
Terus jadi mau nggak mau harus pinjam, dan pinjam ke orang pun susah gitu ya, nggak ada yang nggak bisa lah, ke orang terdekat nggak bisa. Nah, jadi kayak mau nggak mau harus ke bank lah gitu, katakan, yang ada unsur ribanya. Nah itu gimana itu ya Pak Ustadz? Kalau ditanya nggak mau sih, nggak mau banget sebenarnya gitu. Nah gimana tuh Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, Bu Mela, mohon maaf ya, terkait dengan kebutuhan hidup. Ini kebutuhan hidup yang bagaimana? Setiap orang itu punya kebutuhan hidup, namun apakah kemudian kebutuhan hidup itu sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kebutuhan kita? Kawan-kawan, kita hidup tuh hampir sama ya, butuhnya makan, butuhnya pakaian, cukup. Butuhnya pendidikan, cukup. Nah, terkadang kenapa kemudian kita merasa tidak cukup karena ada di luar kebutuhan kita, yaitu adalah keinginan. Kawan-kawan mohon maaf ya, di luar sana ada orang yang per bulan 400.000, 500.000 cukup. Tapi di luar sana ada yang 4 juta, 10 juta, nggak cukup. Jadi begini kawan-kawan, ada pola pikir yang harus dirubah dulu. Ada mindset yang harus dirubah dulu. Jadi jangan apa-apa merasa kurang, jangan apa-apa terpaksa pinjam. Enggak, kawan-kawan. Ini ada di manajemen. Kalau kita mau nuruti kurang, semua orang bisa aja bilang kurang. Maka coba diatur kembali keuangannya seperti apa. Ya cukup, nggak cukup, harus cukup. Bagaimana caranya? Insya Allah bisa. Tapi kalau kemudian kita sudah terbiasa dengan dunia pinjam-meminjam, ini nggak akan selesai. Rantai ini akan terus berputar. Biasanya di antara kita juga, saya juga pernah alami kawan-kawan, menutup pinjaman dengan pinjaman lain. Menutup pinjaman satu dengan pinjaman yang kedua. Begitu seterusnya. Apakah kemudian selesai? Enggak. Justru malah semakin panjang dan pinjamannya semakin besar. Maka berhenti, stop. Jangan berpikir untuk ini kurang. Yang ada apa dievaluasi dulu ya, kebutuhan yang ada itu apa. Maka tadi saya tanyakan, ini kebutuhan yang mendesak itu kebutuhan seperti apa, kawan-kawan? Ada di luar sana yang orang bisa kok memanage. Coba diatur. Jadi seringkali kita bikin 4 diagram 4 kotak itu, yang kebutuhan penting mendesak, kemudian yang kedua penting tapi tidak mendesak, yang ketiga tidak penting mendesak, yang keempat tidak penting dan tidak mendesak. Kebutuhan kita masuk dalam mana? Seringkali kita tidak pernah nulis itu. Yang ada di bayangan. Coba teman-teman ambil kertas lah. Seringkali kalau teman-teman ambil kertas nanti tahu kebutuhan kita itu sebenarnya penting enggak sih? Oh penting. Mendesak enggak? Oh masih bisa ditunda bulan depan. Oke, tunda dulu bulan depan. Contoh misalnya kawan-kawan, butuh kendaraan motor. Motor ini penting enggak? Penting. Kenapa? Buat kerja. Oke, buat kerja. Tapi mendesak enggak? Ketika teman-teman sudah tidak ada lagi ojol, enggak bisa naik kendaraan umum, jalannya jauh, berada di di kampung yang cukup dalam, maka solusi motor ya sudah, itu berarti penting mendesak. Tapi ketika masih bisa order ojol, enggak harus punya kendaraan dulu, ya enggak apa-apa, daripada harus pinjam, daripada harus kredit, daripada harus ngutang. Dan kalaupun memang kepaksanya harus beli, ya beli yang sesuai dengan harga yang kita mampu saja. Jangan kemudian kita pilih yang ada di atas kita, kawan-kawan. Toh itu nanti fungsinya sama kok, fungsinya untuk
untuk kebutuhan. Nah, saya pengen menggarisbawahi, Bu Mela, ada coba ditulis kebutuhannya itu apa saja. Nah, terkadang karena tidak tertulis, jadi kita menganggapnya semua penting dan semua mendesak. Sehingga semua harus. Solusinya pinjam lagi dan pinjam lagi, maka nggak akan selesai. Ketika ingin betul-betul terbebas dari ini, saya udah ngalami kawan-kawan, artinya apa yang saya sampaikan ini saya pernah alami. Maka teman-teman tinggal ngikuti aja, copy paste sebenarnya. Dan kondisi kita memang betul berbeda-beda, tetapi setidaknya apa yang kita alami itu ada kemiripan. Ya, maka coba ditulis. Ditulis ini penting mendesak, penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Bahkan saya sering kita ada pelatihan Bapak Ibu untuk menentukan sebuah pilihan, sebuah kebutuhan itu mana yang harus kita dahulukan. Itu ada pelatihannya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita punya 100 keinginan. Keinginan dulu mana yang harus kita dahulukan, itu ada caranya untuk menentukan. Ada pelatihannya Bapak Ibu. Ya. Nanti kita bisa tahu kebutuhan mana yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Oke, demikian. Mohon maaf Bu Mela, coba sekali lagi ditulis dulu Bu kebutuhannya, dievaluasi. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi namanya pinjam. Insya Allah demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Udin atas jawabannya. Semoga bisa dipahami Bu Mela. Bismillah, kita ikhtiar diusahakan untuk mampu mengelola itu. Baik, kita baca chat dulu ya Bapak Ibu. Untuk yang bertanya langsung mohon ditunggu sebentar. Ini kita bacakan yang dari chat. Dari Rosi Ciawi. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, jika kita sudah menegosiasi untuk tidak membayar bunganya atau hanya membayar pokoknya saja, tapi yang memberi pinjaman atau pihak banknya tidak mau atau tidak setuju, itu bagaimana Ustaz? Ustaz. Ya, oke. Ketika negosiasi, usahakan teman-teman sudah pegang uangnya lebih dulu, tapi jangan dikasih tahu. Ini rahasia ya. Jadi teman-teman sudah punya uangnya, tapi jangan dikasih tahu, karena nanti kalau dikasih tahu nanti tidak akan dilolosin ya. Lalu kemudian bertahanlah pada pendapat teman-teman, minta sama Allah agar dimudahkan. Nah, mungkin Bu Retno mana ini? Ada nggak Bu Retno ya malam hari ini? Mudah-mudahan diberikan kesehatan juga. Bu Retno kemarin juga sama kisahnya. Ketemu saya sebelum Ramadan. Ada satu lembaga keuangan yang tidak mau dinego. Nah, nilainya 1M. Tidak mau dinego, ya sudah. Karena tidak mau dinego, biarin saja. Uangnya putar aja buat modal lagi kan gitu. Atau disimpan aja. Sampai kemudian akhirnya alhamdulillah kemarin Syawal, pihak lembaga keuangannya ngasih informasi bahwa boleh dilunasi. Ya, akhirnya 1 miliar pun sudah bisa dilunasi di bulan Syawal kemarin. Yang sebelumnya bulan Januari Desember beliau sudah menyelesaikan 1,6 miliarnya. Ya. Jadi itu kawan-kawan. Ketika memang belum diizinkan ya sudah sabar dulu, sabar. Nanti minta sama Allah agar hatinya mereka itu diluluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi ya tadi kawan-kawan uangnya disimpan dulu. Waktu itu. Insya Allah gitu Gus. Pokoknya yakin aja sama Allah, nanti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kang Udin untuk jawabannya ya. Berusaha ikhtiar untuk mencari solusi yang terbaik. Baik, kita selang-seling ya. Setelah chat, kita kasih kesempatan untuk yang penanya langsung. Kepada Bu Siti Warsiatun, silakan Ibu Siti Warsiatun untuk bertanya langsung. Silakan dibuka mic-nya.
Oh, nggak bisa lagi. Assalamualaikum. Sudah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin seperti menyambung pertanyaan Bu Mila tadi ya Pak Ustadz ya. Saya ini ya seperti teman-teman juga tidak ingin riba, tapi awal dari riba itu dulu kan saya kecelakaan itu Pak Ustadz. Nah terus di rumah sakit yang pemerintah itu kan saya nggak ditangani, terus dibawa ke Panti Rapih Jogja. Nah akhirnya di sana saya 21 hari sampai habis 120 juta waktu itu. Kemudian karena saya ASN itu kan mendapat BPJS itu, tapi tetap harus membayar kontan itu 60 juta waktu itu Pak Ustadz. Ya. Nah kami kan tidak punya cash, terus akhirnya kan disarankan sama atasannya untuk pinjam. Nah sejak itu kan jadi penghasilannya berkurang, kemudian kebutuhan kan masih nguliah ke anak juga. Terus suami ya bukan pegawai, cuma ya wira swasta. Kemudian setelah itu anak nikah. Terus yang terakhir kemarin saya menikahkan ponakan saya karena ayah ibunya kan meninggal setelah saya kecelakaan itu. Mereka berdua juga kecelakaan sekaligus dua meninggal itu Pak Ustadz, adik saya, adik ipar. Nah itu kan saya yang menanggung Mbak Lintang itu yang sampai nikahkan kuliahnya selesai, kemudian kerja terus kemarin tuh baru bulan Mei itu nikahkan saya. Itu kan saya aslinya juga tidak punya uang, maka saya istilahnya itu ngenomkan itu memperpanjang gitu loh Pak Ustadz. Ya. Perpanjang bank gitu. Jadi sampai sekarang ini masih Dipersingkat pertanyaannya Bu, dipersingkat pertanyaannya, silakan. Apakah mungkin kalau di antara teman-teman ini yang di grup ini misalnya ada yang berkenan meminjami saya tapi kan tidak pakai bunga, terus nanti kalau saya pensiun kan hampir pensiun ini Pak Ustadz, nanti kan dapat itu taspen mungkin, terus saya mengembalikan itu bagaimana Pak Ustadz? Tak tolong. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Jadi saya juga ingin bersedekah, ingin menyantuni anak yatim itu, tapi dengan gaji yang utuh itu, sisa gaji menjelang pensiun ini bisa diterima dengan utuh sehingga bisa bersedekah. Itu mohon bantuannya gitu Pak Ustadz, kalau berkenan ada di antara teman-teman yang berkenan membantu saya. Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Siti Wasiatun, apa yang sudah terjadi itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlas dan juga bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian daripada ujian Allah. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi adalah masukan ataupun permintaan. Nah, saya ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh Bu Siti Wasiatun, bahwa jangan pernah berharap pada makhluk, maka yang ada adalah kecewa. Saya pernah seperti itu, datang ke teman, bahkan sertifikatnya saya minta, saya pinjam. Agar apa? Agar saya menutup riba-riba saya dulu. Tetapi yang kita dapatkan adalah kecewa. Dan tatkala kemudian kita lepaskan itu, sudah kita betul-betul lepas, tidak lagi berharap pada makhluk, hanya berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dengan memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, ya Allah akhirnya berikan jalan keluarnya. Jadi saya berharap kalimatnya tadi
ibu bisa rubah, tidak lagi mengharapkan kepada makhluk untuk menutup ribanya atau mengasih pinjaman, tetapi langsung mintalah sama Allah, Bu. Mintalah sama Allah. Nanti Allah yang akan ngatur caranya. Bisa jadi caranya salah satunya adalah dengan Allah mendatangkan orang yang bisa ngasih pinjaman tanpa bunga. Bisa jadi. Atau bisa jadi diberikan peluang-peluang yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kan lantarannya kepada Allah. Jadi kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada makhluk. Kecewa nanti. Ya, yang ada adalah kecewa kan kawan, ya. Saya pernah alami juga seperti itu. Adanya kecewa, coba kawan dekat, sudah sering kemana-mana bareng, tapi urusan begitu kita ditolak. Sakit rasanya, betul, iya kecewa. Tetapi kecewa itu membuat kita semakin kuat bahwa azam kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bu Siti Wasiatun, mohon maaf saya koreksi sedikit bahwa jangan berharap pada makhluk, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian nggih. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti Nggih. Wasiatun, cukup ya? Nggih, Cukup terima Ibu. kasih Pak Ustadz, saya ikut nasihat Pak Ustadz, dan astagfirullahaladzim kalau saya salah, mohon ampun dan mohon dimaafkan ya Pak Ustadz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan lewat chat dulu ya, Bapak Ibu. Kita selang-seling. Pertanyaan dari Ibu Warsini Bekasi ya. Assalamualaikum Ustadz. Setiap kelebihan dari uang yang kita pinjam termasuk riba. Mohon petunjuknya bagaimana cara membersihkan. Ucapan terima kasih pada peminjaman. Silakan ya, mungkin bisa dipahami maksudnya apa ini. Ya, taubat sama Allah ya. Untuk membersihkan dosa-dosa ini tidak lain dan tidak bukan adalah kita taubat sama Allah dan tidak mengulanginya lagi. Nah, seperti itu. Dan tidak ada ucapan terima kasih dengan memberikan hadiah atau tambahan apapun terhadap uang yang kita pinjam kepada kawan kita. Ya doakan saja agar Allah muliakan mereka, agar Allah mudahkan rezekinya, seperti itu. Jangan berikan tambahan ya. Bahkan nanti teman-teman kalau ketemu dengan teman-teman kita yang betul-betul sangat berhati-hati banget dalam dunia seperti ini, dikasih makanan saja itu mereka akan menolak. Dikasih makanan saja mereka akan menolak. Maka jangan ya kawan-kawan. Maka tobat dan tidak lagi mengulanginya. Ya untuk sebagai ucapan terima kasih doakan. Semoga Allah betul-betul membalas kebaikan yang sudah mereka berikan kepada kita. Insyaallah demikian Gus. Baik, terima kasih. Lanjut ke penanya yang langsung dari Bu Rahmawati. Mohon bisa dipersingkat ya Bu ya, langsung ke sumber pertanyaan karena yang bertanya banyak sekali. Silakan Ibu. Kepada Bu Rahmawati, kami beri kesempatan bertanya, silakan langsung. Dibuka mic-nya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi terlambat masuk Zoom karena masih ada pekerjaan. Yang ingin saya tanyakan di sini, saya itu merasa kadang itu suatu kekhawatiran itu bagaimana supaya yang pertama benar kata Pak Ustadz tadi tidak boleh tergantung kepada makhluk lain. Di hati saya itu yang pertama memang saya berniat untuk keluar dari riba, tidak akan tergantung sama makhluk lain, dan niatnya itu berdoa sama Allah untuk keluar dari riba tersebut. Saya itu kadang itu terlalu khawatir Pak Ustadz. Terlalu khawatir gimana seandainya kadang karena rezeki itu kan kadang ada, kadang tidak gitu. Lah, tapi saya tetap istiqomah untuk apa yang pertama itu memang niatkan untuk keluar dari itu, terus berusaha untuk menabung untuk melunasinya.
Itu cara meminimalisir untuk kekhawatiran itu bagaimana Pak Ustadz? Karena di samping itu saya juga ya bukannya pamer ya Pak Ustadz, sedekah juga iya, terus kepada orang tua itu juga menanggung orang tua seperti itu. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik ya. Bagaimana untuk meminimalisir rasa khawatir, rasa gelisah, rasa cemas? Karena memang rezeki Allah kadang dapat, kadang enggak. Ya memang Allah begitu rahasianya. Kalau kemudian Allah kasih terus, atau mungkin kita sudah tahu bahwa hari ini dikasih Allah, bahwa besok tidak dikasih Allah, maka tidak ada yang seru dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita sudah tahu rahasianya bahwa hari ini kita dapat, besok tidak, maka ya hari ini kita akan ibadah tekun, besok tidak. Atau misalnya seorang yang pergi memancing, tahu bahwa hari ini kalau mancing dapat banyak, besok kalau mancing nggak dapat, maka hari ini akan mancing, besok tidak mancing. Nah, seperti itu. Kenapa kemudian ini menjadi rahasia Allah? Agar kita setiap hari selalu semangat dan tekun untuk beribadah dan berusaha kepada Allah. Lalu yang kedua, bagaimana kemudian tadi agar betul-betul kita bisa tenang bahwa ini adalah sudah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya ambil wudhu, baca Quran. Ketika muncul rasa tidak tenang, rasa was-was, itu adalah bisikan dari setan. Membuat hati kita tidak tenang, itu membisikkan. Maka ambil wudhu, baca Quran. Minimal istighfar. Ambil wudhu, sholat. Maka akan kembali menjadi tenang dan kembali terarah. Ya, sekali lagi ini adalah bagian daripada bisikan setan. Untuk apa? Agar memunculkan rasa was-was. Ya. Was-wasil khonas. Jadi membisikkan rasa was-was itu ke dalam hati manusia. Itu memang tugasnya setan begitu. Maka kita harus senantiasa menjaga kesucian hati kita dengan cara tadi. Menjaga wudhu dan kemudian membaca Quran. Sholat itu insya Allah nanti bisa membuat hati kita jadi tenang kembali. Atau bisa juga didawamkan misalnya di surah Ali Imran ayat 26-27. Jadi Allah itu berkehendak memberikan kerajaan kepada sesuai orang yang dikehendaki. Dan Allah juga mengambil kerajaan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kepada siapa saja. Termasuk hari ini ketika Allah ngasih kita rezeki, ya berarti memang Allah bisa mengasih kita rezeki. Dan Allah mengambil itu juga bisa. Setelah demikian Bu Rahmawati ya. Baik. Cukup ya, Bu Rahmawati. Kita lanjut ke pertanyaan yang chat dari Pak Ginanjar Ardi. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf saya masih di luar rumah. Saya bertanya lewat chat karena masih di luar. Rumah yang saya tinggalkan sekarang masih kredit ke bank dan baru lunas kurang lebih 10 tahun lagi. Yang saya ingin tanyakan, bolehkah dipertahankan sampai lunas atau lebih baik ditinggalkan? Terima kasih Ustadz. Oke, pertanyaannya bolehkah? Boleh jawabannya. Silakan. Yang penting sekarang sadar bahwa apa yang kita lakukan mungkin salah dan kita tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilanjutkan sampai dengan selesai. Ya. Ada pemahaman kalau ditangkap itu rumahnya yang ditinggalkan, dihentikan pinjamannya atau sehingga tidak ditempati atau tetap ditinggali. Nah, itu kira-kira gimana itu, Ustaz? Ya, tetap silakan dilanjutkan prosesnya karena memang itu sudah akadnya ya, dan kita tidak tahu akad dulu awal seperti apa ya, akadnya apakah karena itu kan pakai pembiayaan dulu ya, bisa jadi KPR biasa ataupun pakai KPR syariah, transaksi seperti apa kita tidak tahu. Yang penting bahwa sekarang mohon ampun sama Allah ketika memang salah
dan kemudian silakan tetap itu dilanjutkan untuk ditinggali seperti itu. Ya. Oke. Baik, kita lanjut. Sebelum ke penanya yang langsung, ini saya masih bacakan chat dari Bu Nurlita. Pak Ustadz mau tanya, di sekolah itu ada tabungan anak-anak, di mana di setiap akhir tahun tabungan dibuka, dan biasanya wali murid menanyakan berapa untuk administrasinya. Awalnya terserah berapa wali murid mau memberi, tetapi akhirnya ada yang mengusulkan salah satu wali murid untuk administrasi disepakati 5%. Dan disetujui oleh wali murid. Apakah itu termasuk riba? Terima kasih. Oke, ya. Ini akadnya bisa ke akad wadiah ataupun simpanan atau titipan, ya. Jadi menitipkan, dan itu memang ada biaya administrasinya. Tetapi biaya administrasi ini tidak bisa kemudian diambil dari persentase jumlah tabungan. Ya, silahkan bisa disepakati nominal saja, tapi tidak sesuai dengan jumlah tabungan. Karena ini bukan transaksi, ya, ini bukan transaksi bisnis, ya, sehingga tidak harus yang banyak juga membayar banyak, enggak. Karena kan begini kawan-kawan, teman-teman, ya, ada yang nabung cuma 1.000, ada yang nabung 10.000, ada yang nabung 5.000, kan sama tenaganya, ngangsurnya juga nabungnya juga sama di waktu yang sama, selesainya juga di waktu yang sama, dibagi dalam waktu yang sama. Seperti itu. Maka silahkan boleh seperti itu, tetapi nominalnya jangan diambil dari persentase. Itu saja sih. Oke, baik. Terima kasih. Misalnya langsung nominal administrasi 20.000 atau Ya. 30.000 misalnya kayak gitu ya. Tidak Betul. tergantung berapa nilai tabungannya. Baik, kita ke penanya langsung. Ada yang pakai nama Putra Ariga. Silahkan Bapak atau Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Dibuka mic-nya. Atas nama Putra Ariga, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau nanya perihal pernyataan Pak Ustadz tadi. Saya juga sekarang sedang mengalami seperti itu ya Pak Ustadz, ya, yang dulu pernah Pak Ustadz alami, bahwa sekarang saya lagi terjerat hutang riba gitu ya Pak Ustadz. Nah, kalau yang saya pengen tahu aja setting dari Pak Ustadz sampai Pak Ustadz bisa keluar dari riba itu bertahannya seperti apa gitu Pak Ustadz. Karena memang ya mungkin manusiawi ya Pak Ustadz ya. Oke. Karena sering juga kita khawatir cemas dan pengen juga ada jalan pintas seperti minjam lagi atau gimana gitu kan manusiawi. Maksud saya pengen tahu sharing dari Pak Ustadz gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Makasih ya sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul banget ya. Ya saya juga dulu begitu. Ini sudah saatnya bayar nih, kok nggak pegang duit ya. Ya nanti rata-rata nyari di mana yang bisa kita pinjam, di mana yang bisa kita ambil, di mana yang bisa kita gunain buat bayar. Itu juga sama seperti itu. Tapi lagi-lagi ketika memang kita berharapnya kepada makhluk, ya yang ada kecewa kan kawan. Yang ada kecewa. Dan kalau kemudian ditanya bagaimana prosesnya bisa terlepas dari itu semua, bahkan jujur malah saya lupa rasanya gimana itu. Tapi yang pasti adalah bahwa Allah berikan solusi. Nah, salah satunya adalah dari bisnis ataupun dari usaha yang memang Allah kemudian berikan itu kelancaran kawan-kawan ya. Berikan kelancaran dan kemudian bisa nutup satu persatu, bisa selesai, dan kemudian betul-betul kami ingin berbagi bahwa kawan-kawan pun bisa juga mengalami hal yang sama, berapapun besarnya nominal, ketika kita bersungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pertolongan untuk diri kita. Tadi betul ya, kita jadi Allah tadi sebutkan bahwa mulai dari jual beli, kemudian sedekah, itu kita lakukan semua ya. Kita juga main di jual beli dan kemudian Allah berikan rezeki di sana. Seperti itu. Mana tadi? Ariga ya. Ya Allah, yakin aja. Saya pernah juga ngalami dan
Tapi kalau ditanya ya secara rincinya seperti apa lupa ya. Sudah berlalu begitu lama ya. Dibuka mic-nya Gus. Silakan Pak Bapak, cukup ya untuk pertanyaannya ya. Insya Allah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan manut Quran, ikhtiar-ikhtiar yang sarankan oleh Ustadz Udin bisa dicoba sebagai bentuk baik untuk ketenangan hati ataupun juga ikhtiar-ikhtiar penyelesaian. Insya Allah. Insya Allah Allah juga sudah janjikan bahwasanya semua makhluk itu diuji sesuai dengan kemampuannya. Jadi yakin saja kita insya Allah mampu. Ya. Tadi ya tinggal mengukur mana yang kita sebut kebutuhan, mana yang keinginannya. Jadi jangan sampai kemudian kita membuat grid yang kita sendiri tidak mampu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan chat dulu ya. Ada yang bertanya di chat, kita bacakan dulu. Dari Pak Sardi, saya juga masih terjerat riba Pak Ustadz, pinjol-pinjol masih banyak. Sebagai wasilah dari Pak Ustadz bisa membawa perubahan buat saya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya dari Bu Irawati Ayub. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau kita rental mobil itu termasuk riba enggak? Ya Pak Ustadz. Rental mobil, Ustadz, kira-kira riba. Maksudnya mobilnya atau usaha rentalnya. Kalau usaha rentalnya tidak riba. Ya. Tapi kalau ngambil mobilnya saya tidak tahu karena dulu ketika saya kuliah memang ada ilmu itu ilmu di mana kita itu bisa punya usaha rental mobil ya tanpa modal ya mobilnya nanti main riba dalam 1 tahun saya pernah ngitung kita bisa punya 5 mobil tapi itu 5 mobil riba semua. Dan apa yang terjadi kawan-kawan kita banyak yang kolaps terhadap transaksi seperti itu. Ya, ini kalau sekali lagi kalau kaitannya yang ditanya adalah tentang usaha rental mobilnya, insya Allah itu boleh tidak riba. Tapi yang mungkin cara mendapatkan mobilnya untuk usaha rental mobil ini yang perlu diwaspadai agar tidak masuk ke ranah riba. Demikian Gus Wi. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian ya Ibu Irawati Ayub jawabannya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada pernyataan terima kasih. Baik dari Bu Ike Kartika ya. Assalamualaikum Pak Ustadz mau tanya katanya kalau beli barang itu bukan termasuk riba. Kalau berupa uang pakai bunga itu riba. Jadi kalau beli rumah, mobil, HP atau nyetil daster atau peralatan dapur namanya ibu-ibu itu artinya bukan riba atau gimana Pak Ustadz? Masih bingung. Oke. Terus, Ustadz. Ya, membeli sesuatu dengan cara kredit itu boleh. Kan? Membeli sesuatu dengan cara kredit itu boleh. Transaksinya adalah transaksi jual beli. Hanya saja dibayar dengan cara kredit tidak kontan atau mengangsur berapa kali. Nah, nanti jatuh ribanya di mana? Jatuh ribanya ketika melebihi daripada kesepakatan dan kemudian kena denda atau kena administrasi. Ini yang nanti jatuhnya ke ranah riba. Tapi kalau yang saya ketahui di masyarakat, dan saya sudah ketemu langsung dengan para pelaku di masyarakat, kalau di Jawa disebut mindring ya, seperti itu, mereka ya betul-betul transaksi sesuai dengan kesepakatan awal. Misal beli panci seharga 10.000 diangsur 10 kali, ya sudah hanya 10.000 diangsur 10 kali. Yang notabene harusnya selesai 10 bulan, ya di masyarakat kadang bisa lebih dari 10 bulan, bisa sampai 1 tahun. Jadi ada orang misalnya beli baju itu dari bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu ya boleh seperti itu. Jadi yang penting tidak ada tambahan biaya apapun selain dari kesepakatan jual beli di awal. Insya Allah demikian, Gus. Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Luar biasa ya. Baik, semoga bisa dipahami ya Ibu
Ike Kartika. Kita masih di pertanyaan yang chat ya dari Pak Ferry ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya kerja di bank konvensional. Apakah saya harus keluar dari pekerjaan saya atau bagaimana? Karena banyak yang bilang bahwa kerja di bank konvensional itu adalah pekerjaan yang berkutat dengan riba. Terima kasih. Oke, yang pertama ini kerjanya bagian apa nih? Kalau bagian yang tidak ada sangkut pautnya dengan transaksi, ya tidak masalah, boleh saja. Tetapi kalau ingin berhati-hati, ada teman-teman di luar sana yang karena saking berhati-hatinya, mereka betul-betul tidak tersentuh dengan pekerjaan tersebut, apapun pekerjaannya. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan sikap. Apakah kemudian betul-betul harus keluar atau tidak, yaitu kembali ke hati masing-masing. Apakah kemudian sudah siap atau belum? Kalau belum ya bolehlah kemudian difikir-fikirkan terlebih dahulu, tapi yakini bahwa apa yang apa yang kita lakukan itu adalah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul ingin terbebas dari dunia tersebut. Nah, seperti itu. Baik. Demikian Pak Ferry ya, bisa dipahami. Baik, kita lanjut ke penanya langsung dari Bu Yuni Mayanti. Silakan Ibu Yuni, bisa dibuka mic-nya untuk bertanya. Bu Yuni, silakan kalau ada yang ditanyakan secara langsung. Dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya memiliki piutang Bapak ke bank, ya, jadi terbelit dengan masalah riba. Ya, piutang saya kebetulan memang dalam jumlah yang besar ke bank tersebut. Mohon maaf Bu, piutang ya, atau utang Bu? Utang Pak. Nah, ya, kalau piutang itu adalah kita minjami orang gitu. Oh iya, utang Pak ke bank dengan jumlah yang lumayan besar dalam waktu yang masih lama gitu ya Pak. Ya hampir seluruh penghasilan saya per bulan itu memang jadi habis untuk bayar biaya ke bank gitu ya Pak. Kemudian ada lembaga keuangan yang saya mau memberikan pinjaman untuk pelunasan ke bank dengan angsuran beliau sesuai dengan kemampuan saya gitu Pak. Saya mencicil, jadi kalau berpindah ke lembaga keuangan tersebut, saya bisa mencicil dengan kemampuan saya per bulan. Ketika dihitung waktunya menjadi lebih pendek dibandingkan ke bank tersebut. Apakah itu bagaimana ya Pak ya hukumnya, atau saya hanya tetap saja istilahnya ya saya sungguh kalau misalkan untuk riba ini sudah ya Allah saya minta diampunin gitu ya Pak ya. Mencoba untuk ya menyadari banyak kesalahan terhadap diri saya, dosa saya gitu. Cuma saya bingung pengen melunasinnya dari mana gitu ya Pak ya. Iya. Sampai ya saya ke lembaga keuangan tersebut. Nah kalau hal itu seperti apa ya Pak ya? Boleh tanya dulu Bu, ini lembaga keuangannya tempatnya ada di mana? Ibu sudah pernah ke kantornya atau Ibu kenal dari mana? Belum pernah sih Pak, saya ketemu lewat website Pak. Iya. Baik, ya, mohon maaf Bu, ketika demikian saran saya jangan dilanjutkan, bahaya.
Oh gitu. Nanti Ibu akan diminta administrasi. Iya. Nanti ya lumayan besar, nanti lama-lama ngilang nanti. Oh begitu. Saran saya jangan dilanjutkan. Oh iya. Maka saya tanya tempatnya di mana, Ibu pernah ke kantornya atau belum? Belum pernah sih Pak. Iya. Kalau belum, jangan. Iya. Oke. Ya, ini bahaya Bu. Karena kalau begitu. hati kita tidak tenang, ini mudah banget kena seperti ini. Oh gitu. Ya. Jadi saya ya minta aja ke Allah ya Pak ya, supaya ada keajaiban. Nanti Allah bisa hadirkan itu lewat jalan-jalan yang lain Bu. Jadi Ibu nggak apa-apa lewat gaji kepotong nggak apa-apa. Jalankan terus, ikhtiarkan terus. Nanti akan ada kemudahan dari jalan yang lain yang tanpa kita sangka-sangka Bu. Seperti itu. Iya. Ya, yang tadi mohon jangan dilanjutkan. Iya. Di off saja. Iya. Dan kalau besok dihubungi lagi, ya jangan dihiraukan saja, abaikan saja. Nanti bahaya ke depannya. Oh iya. Oke. Iya. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Bapak mohon doanya ya Pak. Amin, amin. Insya Allah kita keluarga. akan sama-sama mendoakan, saling mendoakan insya Allah ya. Amin. Makasih Bapak sebelumnya. Ya, oke, siap. Baik, terima kasih Bu Yuni Mayanti. Semoga Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Mohon dari Pak Mohon. Ustadz, yang dimaksud silaturahmi dalam target program Manut Quran ini, kita yang harus berkunjung atau boleh juga termasuk kita yang dikunjungi oleh seseorang? Oke. Ya. Dalam program Manut Quran, idealnya adalah terhadap orang tua. Kita yang berkunjung atau kita menghubungi orang tua. Di level berikutnya, yang kedua, dengan kerabat. Baik itu kita yang berkunjung atau kita yang dikunjungi. Level yang ketiga, ketika tidak bisa bertemu dengan kerabat ataupun kawan secara langsung, bisa via WA ataupun via telepon. Tetapi tentu nilainya berbeda. Karena silaturahmi ketika bertemu secara langsung dengan via WA, video call atau telepon itu tidak akan bisa menggantikan silaturahmi bertemu secara langsung. Karena apa? Karena ketika seseorang bertemu secara langsung, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya sampai mereka berpisah kembali. Ya, seperti itu. Sehingga luar biasa ya untuk silaturahmi bertemu itu, Masya Allah. Ya Allah kan gugurkan dosa-dosanya sampai seseorang itu bisa berpisah kembali. Insya Allah. Tapi ketika ini tidak bisa dilakukan, maka boleh ya, boleh sebagai penggantinya adalah lewat WA ataupun lewat telepon. Demikian Gus. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan terakhir ya dari Bu Siti Zainiah. Assalamualaikum Kang Udin, saya punya pinjaman di Pegadaian dengan menaruh emas. Apakah itu merupakan riba juga? Silakan Ustaz. Oke, menggadaikan sesuatu atau dengan transaksi gadai itu diperbolehkan dan ada biaya perawatan di sana. Nah, itu silahkan, boleh. Ya, tidak ada larangan untuk proses gadai. Hanya kemudian kawan-kawan yang perlu kita berhati-hati adalah seringkali orang menggadaikan motor, kendaraan. Karena transaksi gadai itu tidak boleh orang mengambil manfaat daripada barang yang digadai. Jadi barang yang digadai itu hanya untuk dijaga saja. Dan ketika menjaga maka ada biayanya. Tetapi tidak boleh mengambil manfaat. Contoh, orang seringkali menggadaikan motornya. Nah, motornya kemudian dipakai ini, dimanfaatkan sama orang yang memberikan uang tadi. Sampai orang itu mampu mengembalikan uangnya. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kawan-kawan. Ya, transaksi gadai seperti ini tidak diperbolehkan.
bolehnya hanya menjaga dan merawat. Ya kalaupun memang motor atau kendaraan itu harus dipanasi, ya dipanasi aja sekedarnya manasi ya, bukan malah digunakan untuk jalan-jalan, apalagi digunakan untuk cari uang. Tidak boleh seperti itu. Tapi harus berhati-hati. Tapi secara dasarnya gade itu boleh. Insya Allah demikian. Oke, baik. Demikian bisa dipahami ya, Ibu Siti Zainah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf karena waktu sudah lewat dari waktu yang kita sepakati. Untuk pertanyaan setelah Ibu Siti Zainah, mohon maaf belum bisa kita respon. Silakan nanti bisa melalui WA atau di ruang grup WA ataupun langsung kepada Ustadz Udin ya. Secara pribadi juga kita perkenankan. Baik, saya kira untuk pertemuan malam hari ini cukup ya Ustadz ya. Ya. Okay. Baik. Kita cukupkan, mohon maaf pada Bapak Ibu. Sekali lagi, mari kita jadikan momentum ya, sebagaimana taujih untuk hari kemerdekaan ini kita juga memerdekakan dari keterbelengguan, utamanya hal-hal yang menyeret kita pada kondisi yang menuju kepada hal yang keburukan seperti itu. Dan tentunya kita berikhtiar untuk kemudian kita berusaha agar Allah mudahkan ya. Semakin dekat kita dengan Allah, insya Allah akan mudahkan solusi kita untuk hidup bahagia. Ya, kita ikhtiar bareng-bareng untuk mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan tutup pertemuan kita. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.